Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Embong Bulan, mahasiswi semester 2 program studi bimbingan dan konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berusaha menjelaskan sedikit gambaran umum atau definisi dari aliran psikoanalisa yang merupakan salah satu aliran dalam cabang ilmu psikologi. Baik, kita langsung saja masuk kepada materi. Yang pertama ada definisi. Jadi, psikoanalisa ini merupakan sebuah teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Nah, apa sih yang menjadi unsur utama di dalam aliran psikoanalisa? Jadi, aliran psikoanalisa ini unsur utamanya adalah alam bawah sadar. Kita berusaha mempelajari bagaimana alam bawah sadar itu mempengaruhi perilaku kita. Nah, di dalam psikoanalisa ini juga terdapat yang namanya id, ego, dan superego. Nanti kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan id, ego, dan superego. Kemudian kita lanjut dulu bahwa teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek psikologis yang pada umumnya terjadi pada anak usia dini atau pada tahap anak-anak, masa anak-anak atau usia dini. Kenapa pada usia dini atau masa anak-anak? Karena seperti yang sudah kita tahu dalam sebuah teori, yaitu teori tabula rasa, di mana kita diibaratkan seperti kertas putih yang kosong ketika dilahirkan. Nah, kemudian lingkunganlah yang akan memberikan kertas putih tersebut corak, bentuk, tulisan. Nah, jadi seperti itulah kita diibaratkan bagaimana lingkungan itu mempengaruhi kita. Yang kemudian pada masa anak-anak itu di mana rasa ingin tahu kita besar dan kita berusaha merekam kejadian-kejadian yang ada pada saat itu, sehingga biasanya perilaku ini akan terus berdampak bahkan hingga ke perilaku kita sampai saat ini. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada Sigmund Freud, di mana beliau ini merupakan tokoh dalam aliran psikoanalisa. Jadi, menurut beliau percaya bahwa sebagian besar dari apa yang ada di dalam pikiran kita itu kita tidak sadari, akan tetapi memiliki pengaruh yang kuat terhadap tindakan dan pengalaman kita. Selanjutnya di sini Sigmund Freud menyatakan bahwa kesadaran itu hanyalah bagian kecil saja dari kehidupan mental, sedangkan yang lebih besar justru alam yang jarang kita sadari atau alam bawah sadar kita. Nah, di sini diibaratkan seperti gunung es ya. Di sini terlihat bahwa permukaan es yang terlihat itu hanya sedikit, sedangkan yang berada di dalam permukaan itu alam bawah sadar kita yang sangat besar. Di sini kita bisa melihat bagaimana alam bawah sadar kita itu sebenarnya mempengaruhi tindakan kita yang muncul, yang tampak di lingkungan. Akan tetapi yang sering kita sadari hanyalah hal-hal yang kecil saja. Kita tidak sadar bahwa alam bawah sadar kita itu sebenarnya membentuk perilaku kita. Dan selanjutnya kita masuk ke struktur kepribadian. Jadi di dalam psikoanalisa itu terdapat 3 struktur kepribadian. Yang pertama ada id, ego, dan superego. Pertama kita ke id. Jadi id ini bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. Id mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia, yang apabila kedua ini tidak dipenuhi, seseorang dapat menjadi tegang, cemas, atau bahkan marah. Jadi perilaku seperti ini bisa terbentuk itu mungkin saja karena pada masa lalu apabila ia memiliki keinginan selalu dituruti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, misalnya orang tua. Jadi apabila keinginannya tidak dituruti, maka ia akan menunjukkan hal-hal seperti marah atau bahkan membangkang apabila keinginan tersebut tidak terpenuhi. Contohnya nih, misalnya kita berada dalam situasi yang macet, kita menggunakan kendaraan sepeda motor. Nah, karena kita ingin menuruti keinginan kita agar cepat sampai ke tempat tujuan, jadi kita berusaha untuk menyalip mobil-mobil yang ada di depan kita, yang sebenarnya itu kan membahayakan keselamatan kita. Nah, sehingga apabila keinginan ini tidak tercapai, maka kita akan merasa cemas dan atau bahkan marah kepada orang lain pada saat kemacetan itu. Kemudian ada ego. Di sini ego berurusan dengan kenyataan atau realita, di mana
dimana berusaha memenuhi keinginan it dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Misalnya dengan menunda kepuasan dan membantu menghilangkan ketegangan yang dirasakan it jika keinginan tidak segera dipenuhi. Nah, contohnya apa? Kita lanjut ke contoh yang tadi ya. Apabila kita berada dalam kemacetan, kita ingin segera sampai dengan cara menyalip-nyalip mobil. Nah, di sini ego berusaha menghilangkan ketegangan yang ada. Jadi di sini ego berperan. Misalnya muncullah pikiran kita bahwa ketika kita ingin menyalip mobil itu akan membahayakan diri kita. Bukan hanya diri kita, bahkan orang lain yang akan menimbulkan masalah baru. Jadi di sini ego berperan untuk menghilangkan atau meredakan ketegangan konflik yang ada ketika it ini tidak langsung terpenuhi. Kemudian ketika ego ini muncul, maka kita akan berusaha mengerti bahwa apabila kita tetap menerobos atau menyalip mobil itu akan memperpanjang masalah, sehingga kita berusaha untuk lebih sabar lagi agar tidak menyalip mobil-mobil yang ada di depan kita. Nah, ego ini biasanya muncul ketika kita sudah mulai beranjak dewasa, di mana kita sudah bisa membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah, dan kita berusaha mencari solusi yang baik agar tidak membahayakan diri kita dan lebih memberikan arah yang positif kepada diri kita. Kemudian yang terakhir adalah superego, yang merupakan suatu kepribadian yang didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar dan salah. Alasan superego untuk mengambil keputusan lebih didasarkan pada nilai-nilai moral. Nah, contohnya apa? Misalnya, ada seseorang yang ingin mencuri. Nah, kebetulan di situ kesempatannya memang tepat atau memang pas untuk dia mencuri. Akan tetapi di situ timbul kesadaran bahwa mencuri itu adalah suatu hal yang salah karena nilai moral saat itu berjalan, dan kita lebih memperhatikan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat bahwa mencuri itu salah. Jadi seseorang ini menghentikan niatnya untuk mencuri. Nah, disinilah yang dinamakan dengan superego. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Apa sih pentingnya menggali alam bawah sadar? Jadi yang pertama adalah untuk pemahaman diri. Jadi dengan cara menggali alam bawah sadar ini kita berusaha memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita. Mungkin kita masih mempunyai pengalaman, keinginan, atau emosi yang masih tersimpan yang belum dikeluarkan, sehingga ini dapat mengganggu perilaku kita. Nah, dengan cara menggali alam bawah sadar, kita dapat mencari solusi dari perilaku-perilaku kita yang mungkin terganggu atau masalah-masalah psikologis lainnya. Kemudian yang kedua itu penyembuhan trauma. Jadi psikoanalisa ini percaya bahwa trauma di masa lalu itu dapat meninggalkan jejak di dalam kesehatan mental kita. Bagaimana kesehatan mental kita terganggu. Jadi dengan cara menggali alam bawah sadar, ini kita bisa menemukan cara yang lebih efektif bagaimana proses penyembuhan dari trauma masa lalu itu. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi konflik internal. Misalnya konflik-konflik yang terjadi di dalam pikiran kita. Bagaimana bisingnya kepala kita, bagaimana pikiran di dalam otak kita saling bertabrakan. Nah, jadi di sini dengan cara menggali alam bawah sadar kita berusaha untuk mengeksplor pikiran-pikiran itu dan berusaha menciptakan emosional yang lebih sehat. Dan yang terakhir adalah penerimaan diri, bahwa kita harus bisa menerima diri kita sendiri agar kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi dengan cara memaafkan masa lalu, dengan cara menerima dan menjalani kehidupan yang sekarang agar lebih baik lagi. Jadi kita berusaha untuk menerima diri kita. Baik teman-teman, mungkin hanya itu sedikit gambaran tentang aliran psikoanalisa dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam video ini. Saya memohon kritik dan saran yang membangun dari teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.